Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi ke YouTube channel aku Dewi Masai. Kali ini aku mau membahas sesuatu yang luar biasa, yaitu tentang ibu. Saya merasa dan mengalami bahwa menjadi ibu itu ternyata sulit ya gitu. Nah, membersama anak itu memang sesuatu yang menyenangkan. Senang kita melihat tumbuh kembang anak, senang kita melihat anak bisa tersenyum ya, dan aktivitas-aktivitas yang lain lah gitu. Tapi kadang memang sering juga muncul ya kelelahan yang terjadi pada ibu sampai pada level terjadinya parental burnout. Menurut psikolog Gracia Evenica, parental burnout adalah kondisi di mana orang tua tuh kelelahan, capek gitu dalam menjalani perannya, karena luar biasa banyak sekali perannya. Misalnya ibu nih perannya jadi menteri kesehatan, pengelola keuangan, jadinya memang luar biasa, dan itu satu waktu. Jadi emosional tuh kadang fluktuatif sekali gitu. Kadang kurang tidur, kurang me time, terus juga anak suka tantrum. Nggak sedikit juga ya teman-teman, ternyata terjadi pada saat anak tantrum, orang tuanya juga tantrum. Nah, di sini nih masalahnya. Jadi ada sesuatu yang harus kita clearkan dari kita sebelum menjadi orang tua atau pada saat menjadi orang tua. Nggak ada memang ibu yang sempurna, tapi di sini kita bisa belajar bareng-bareng. Nah, jadi aku mau bertanya sama teman-teman aku yang kebetulan kita lagi di Kartu Kompleks terkait masalah ini. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Boleh tahu nggak nama Mbak siapa? Nama Pak Ayu. Oke, aku mau tanya ya Mbak ya. Sudah berapa lama Mbak jadi ibu? Anakku umurnya mau 5 tahun, jadi ya mau 5 tahun aku jadi ibu. Nama saya Heni. Oke. Jadi ibu mengasuh anak yaitu dari 2019 sampai sekarang. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Oke. Pernah capek nggak sih jadi ibu? Pastinya pernah lah, apalagi aku kuliah RT, terus suami yang bekerja, jadi ya pas capek pasti ada. Misalnya kayak apa ya, apalagi waktu anak usia toddler itu ya harus masak di subuh hari, terus belum lagi mandiin anak, belum lagi anaknya yang udah explore sana sini. Umur toddler itu tahu sendiri kan, yang mau kesana kesini, belum lagi rumah yang berantakan. Jadi capek banget ya. Terkadang ya dibiarkan aja lah, nanti kalau anaknya sudah tidur baru saya bisa nyantai, atau dengan beresin mainan dia saya bisa sambil santai gitu. Oke. Kalau capek ya pasti pernah lah. Iya. Misalnya seperti apa tuh Mbak? Ya kalau pas anak tantrum, rumah kotor, kadang suami nggak peka untuk diajak kerja sama bersih-bersih rumah atau apa gitu. Ya seperti itu biasanya. Pemicunya ya. Ada jadi capek gitu. Iya. Apa sih hal yang paling sering yang bikin Mbak sebagai ibu stres? Ya stres itu kadang suka mikirin omongan orang ya, kayak anakmu kok usia segini belum bisa jalan, anakmu kok usia segini kayak belum bisa tengkurap, belum bisa duduk, belum bisa merangkak gitu. Padahal kan perkembangan anak beda-beda, jadi kadang terlalu memikirkan omongan orang juga. Ada suami yang support, jadi nggak terlalu dibawa stres. Sebenarnya kalau kita memutuskan untuk punya anak, itu berarti kita sudah prepare dari segi mental ya, dari segi tenaga dan lain-lain. Kalau jadi ibu capeknya itu lebih dari kedukungan sih, maksudnya orang cerita supportnya kayak suami atau orang sekitar kita atau orang yang hidup dengan kita di satu rumah itu, lebih ke situnya sih. Kalau ke anak, alhamdulillah sih enggak ya, rebelnya anak kecil ya wis begitu. Berarti udah melewati proses sudah lulus, alhamdulillah lulus terus. Menyesal nggak jadi ibu? Menyesal nggak? Menyesal jadi ibu sih pasti ada rasa menyesal. Menyesalnya karena gini ya, karena perbedaan dari sebelum menikah dengan menikah terus lalu langsung punya anak gitu. Jadi misalnya kenapa dulu waktu masih muda gitu tidak belajar ilmu parenting gitu, malah asik main kesana kesini sama teman-teman gitu, malah nongkrong, bukannya belajar ilmu parenting, ilmu mengelola emosi, ilmu finansial gitu kan. Jadi misalnya itu ketika langsung dikasih anak, jadi seperti kaget gitu. Berbeda dengan yang dilihat waktu masa muda, seorang ibu ngurus anak seperti yang muda, ternyata pas prakteknya seperti ini. Yang mengalami baby blues, mengalami emosional yang fluctuating gitu. Jadi ya sekarang sih udah jalanin aja. Yang penting ada support dari suami, dari keluarga juga. Menyesal nggak jadi ibu? Enggak dong. Kenapa? Gimana ya? Kenapa ya? Senang aja gitu, kayak gini loh, kayak
Tahu nggak sih kalau kita punya anak itu kayak kita itu manusia yang paling dicintai anak, itu bener nggak sih? Iya, Iya kan, bener nggak kan? ada lagi Iya, bener. Kita mau ke kamar mandi aja udah diikutin. dikintilin, tinggal bentar aja nggak mau gitu tuh, Kak. Aduh, berharganya hidupku ya jadi Masya Allah. gitu loh, beneran. Alhamdulillah. Jadi hal itu yang bikin Mbak tuh, Masya Allah, aku senang jadi ibu. Iya, seneng, kayak hidupku berguna aja. Kan gini ya, kalau kita setahu saya, kalau kita mengasuh anak karena lillahi ta'ala, segala langkah yang kita lakukan untuk dia itu kan bernilai ibadah, nggak ada yang nganggur kan tuh, enak kan? Pesan untuk para ibu, baik orang yang sekarang mau menuju menjadi ibu, sedang hamil, atau teman-teman perempuan yang mau menikah gitu, yang nanti akan menjadi ibu. Yang untuk yang single ya, dari sekarang jangan hanya main nongkrong yang menguras waktu, tapi pergunakan waktu untuk belajar bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana perkembangan anak itu di masa dari masa ke masa itu harus tahu gitu. Terus sama financial planning itu tuh harus mengerti. Jadi begitu ketika jadi istri, jadi ibu itu sudah siap dengan keadaan yang ada gitu kan. Jadi entah anak itu baik anak itu yang aktif, hiperaktif atau yang pendiam, jadi udah tahu cara mengontrol emosi, yang mengatasi kelakuan anak gitu. Buat yang udah jadi ibu ya semangat aja. Sama-sama kita menjalani. Fokus sama hal yang bisa kamu kontrol, pikiran kamu, emosi kamu. Jangan fokus sama hal yang tidak bisa kamu kontrol. Contoh, pikiran orang lain, apa kita ekspektasi ke orang lain itu di luar kontrol kita. Jadi mending kita fokus sama diri kita. Kalau kita punya anak ya fokus sama diri kita. Terus anak itu seperti aset kita. Jadi apa ya? Prepare-nya itu sebenarnya nggak pas sudah jadi ibu ya, tapi sebelum menikah. Ilmunya, suami nanti kalau kita sudah menikah, anak nanti kalau kita sudah menikah. Jadi intinya ngaji dulu kalau sebelum menikah. Masya Allah, berarti pesannya ngaji ya. Dulu sebelum menikah gitu. Makasih Mbak. Iya, dadah. Nah, gimana nih teman-teman setelah lihat video tadi? Ternyata luar biasa ya jadi ibu. Luar biasa capeknya, luar biasa perjuangannya, luar biasa pengorbanannya. Pantas Rasulullah SAW itu menyampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kita disuruh berbakti nih kepada ibu kita sampai 3 kali. Setelah itu baru ayah. Terus juga di dalam Quran surah Luqman ayat 14, Allah SWT itu menyampaikan, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Ibumu itu sudah mengandung, menyusui dan menyapih selama 2 tahun penuh. Dan bersyukurlah kepada aku dan juga kepada orang tuamu. Allah bilang kayak gitu teman-teman. Karena emang luar biasa, jadi orang tua itu bukan hal yang mudah ya. Bagi saya pribadi emang pengalaman jadi orang tua baru. Terus teman-teman ingat gak tadi Mbak Ayu sama Mbak Heni tuh menyampaikan pada saat yang sama capek mengurus urusan domestik, masak, nyuci, rumah berantakan. Pada saat itu juga anak tantrum. Yang bikin istri itu lebih stres lagi ada tidak mendapatkan dukungan dari suami. Kan kita jadi penasaran ya, sebenarnya mengasuh dan mendidik anak itu tugas siapa sih? Tugas ibu aja kah? Tugas ayah aja kah? Ternyata enggak teman-teman. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan bahwa seseorang itu tidak dibebani kecuali menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita karena anaknya. Jadi di sini loh pesannya teman-teman, bahwa seorang ibu dan ayah, para orang tua itu harus bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya gitu. Oke teman-teman, alhamdulillah dari sini kita bisa banyak belajar banget ya teman-teman, bahwa membangun rumah tangga itu nggak bisa sendiri, butuh kolaborasi antara istri maupun suami untuk mengasuh dan mendidik anak kita supaya bisa menghasilkan anak yang berkualitas, punya karakter yang baik, punya kecerdasan yang baik, terus juga insya Allah soleh dan soleh. Gitu deh teman-teman.
Makasih udah nonton, terus juga jangan lupa subscribe dan update video YouTube aku selanjutnya. Makasih, assalamualaikum.